Shalom saudara, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita jikalau kita tidak menghadapi dan melewati penderitaan. Kita akan menemukan kekuatan dan kemampuan melalui setiap ujian dan pencobaan yang kita alami. Seseorang yang hidupnya selalu nyaman dan belum pernah melewati kesulitan dan penderitaan akan sangat berbeda dengan seseorang yang terbiasa atau setidaknya pernah menghadapi dan melewati kesulitan. Mari merenungkan nasihat Salomo di dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Amsal 24 ayat yang ke-10 yang merupakan seri 24 dari Renungan Amsal kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kata tawar hati di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan beberapa istilah. Kehilangan semangat, menyerah, hilang keberanian, lemah, atau putus asa. Nah, ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa menjadi tawar hati. Kita bisa menjadi tawar hati ketika mendengar berita buruk yang terus-menerus dan beruntun. Kita bisa tawar hati ketika melihat dan mengalami situasi yang sulit, apalagi ketika melihat sepertinya tidak ada perubahan. Kita bisa menjadi tawar hati ketika usaha-usaha yang kita lakukan gagal dan terus-menerus gagal. Nah, ketika pandemi begitu tinggi beberapa bulan yang lalu, setiap hari kita mendengar kabar orang yang kita kenal masuk rumah sakit, kabar orang yang meninggal, dan tiap detik media sosial dan TV memberitakan berita-berita yang sangat mengkhawatirkan dan membuat kita menjadi takut. Akhirnya hati kita menjadi ciut dan lemah. Apalagi saat itu kita melihat ribuan orang sudah meninggal. Sebagian penguburannya pun harus antri karena terlalu banyak yang meninggal. Nah, kita juga mendengar banyak pekerja yang di PHK, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, saudaraku, sebelum pandemi pun berita-berita buruk sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita setiap hari. Berita teroris lah, berita narkoba, tindakan kejahatan dan penipuan yang semakin meningkat. Beberapa minggu ini kita mendengar berita kebocoran data kita, membuat kita menjadi was-was dan khawatir. Nah, semua hal ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Mengalami masalah, mengalami kerugian, menghadapi kesulitan, dunia di sekitar kita makin rusak, kita mengalami sakit dan lain sebagainya. Dan memang saudara, pada masa kesesakan, kita cenderung berkecil hati, cenderung putus asa dan patah semangat. Dan godaan untuk menyerah itu begitu besar. Nah, ketika tertimpa masalah, begitu mudah kita menjadi hilang semangat. Nah, kondisi ini membuat kita menjadi lemah. Dan Amsal mengatakan kepada kita, ketika kita menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Nah, ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan dan memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan, Yosua sangat gentar, saudara. Dia menjadi kecut dan tawar hati karena yang dia gantikan itu adalah Musa, seorang pemimpin besar Israel. Sementara dia hanyalah seorang muda yang sebelumnya adalah hamba dari Musa. Nah, kedua, saudara, memimpin Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu, memasuki tanah Kanaan adalah hal yang tidak mudah, saudara. Yosua sudah menyaksikan bagaimana bangsa itu berkali-kali bersungut-sungut melawan Musa dan melawan Tuhan. Jadi memimpin Israel termasuk di dalam peperangan melawan bangsa-bangsa yang terlatih dalam peperangan. Bangsa-bangsa yang katanya badannya besar. Itu adalah hal yang menakutkan. Nah, karena itu di Yosua 1 berkali-kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Dan Tuhan, saudara, memberikan alasannya kepada Yosua. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-9. Nah, janji yang sama juga diberikan kepada kita di dalam zaman sekarang ini.
Janji penyertaan Tuhan ini kemudian diulang terus-menerus di sepanjang Alkitab. Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan selalu menyertai. Dan Dia adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Mazmur 46 ayat 2-3 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kepada Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan akan melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita bisa memiliki keyakinan yang teguh dan pasti, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kekuatan Allah yang telah terbukti sanggup melepaskan kita. Pengharapan kepada Allah memberikan kita keyakinan dan keteguhan di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Nah, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu, janganlah kecut dan tawar hati. Mari kita hadapi hari-hari kita yang tidak selalu mudah ini dengan menaruh pengharapan sejati kita kepada Allah, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Amin.